Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke drive kita gitu ya. Jadi ada Google Maps, ada titik 9 di sini, kemudian kita masuk ke drive kita. Nah, di drive kita setelah tadi kita selesai desain sertifikatnya, kita buat folder baru. Jadi new, klik new di sini di sebelah kiri, kemudian klik folder. Nah, ini kita kasih pelatihan judulnya gitu ya, penyusunan BKD 27 Oktober 2020. Nah, kemudian kita klik create. Nanti di sini akan muncul folder pelatihan penyusunan BKD-nya. Nah, di dalam folder inilah kita buat Google Form-nya. Jadi klik new di sini. Kemudian Google Form kita pilih yang blank form. Jadi masih yang kosongan. Nah, di sini kita kasih judulnya yaitu pelatihan penyusunan BKD. Di sini description-nya yaitu isinya formulir partisipasi dan sertifikat pelatihan penyusunan BKD. Misalkan seperti ini. Tuh ya. Kemudian untuk pertanyaannya kita kasih nama tanpa gelar misalkan. Nanti dia isinya huruf ya. Kita klik yang required-nya, ini diwajibkan gitu ya. Kemudian tambah. Di sini adalah peran sertanya dalam kegiatan ini sebagai apa? Dalam multiple choice, yang pertama sebagai peserta misalkan enter, kemudian narasumber enter, kemudian moderator enter, kemudian panitia. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik yang required-nya, kemudian add question lagi, misalkan ini instansi. Jadi dimasukkan instansinya, kita klik required juga gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah nomor handphone atau misalkan WhatsApp gitu ya. Oke, dia dalam bentuk is numbering gitu ya, jadi nomor required. Oke, kemudian diwajibkan juga. Yang terakhir adalah email misalkan. Kemudian short answer required, kemudian kita kasih deskripsi di bawahnya. Isikan alamat email dengan benar. Gitu ya, karena nanti sertifikatnya akan dikirimkan melalui email gitu ya. Jadi harapannya alamat email yang dikirimkan itu benar. Nah, ini isi dari form kita. Kita bisa tambahkan misalkan temanya. Jadi di sini kita bisa tambahkan tema gitu ya. Jadi customize theme-nya. Kita pilih image-nya. Misalkan kita klik illustration, kita pilih yang ini misalkan. Jadi tinggal kita klik gitu ya, kemudian klik insert. Nah, kemudian dia warnanya akan menyesuaikan. Kita tinggal pilih kita mau warna apa gitu ya, backgroundnya gimana. Oke. Nah, jadi misalkan kita pilih warna ini. Ya. Kemudian kita tutup, kemudian kita save ya. Jadi Google Form-nya sudah selesai, kita save. Cara save-nya tinggal kita klik di untitled form ini, tinggal kita klik dan dia akan menyesuaikan, dia menyamakan dengan judul yang kita masukkan tadi. Jadi pelatihan penyusunan BKD. Nah, ini tadi Google Form kita sudah selesai ya. Jadi kita hanya isi sederhana sebenarnya. Jadi tadi sudah pelatihan, judul pelatihannya apa, kemudian description-nya gitu ya, kemudian nama sampai dengan email. Kemudian kita klik yang bagian settings di sini. Saya perbesar. Di sini di kanan atas itu ada bagian gerigi gitu ya. Jadi kita klik settings, kita klik untuk yang require sign in. Jadi batasi responden hanya boleh 1 kali isi. Tapi setelah mengisi, responden bisa edit
apabila ada kesalahan dia bisa edit gitu ya. Jadi kita klik di sini edit after submit. Kemudian di presentation di sini bisa kita berikan confirmatory message-nya, yaitu misalkan terima kasih atas partisipasi saudara mengikuti pelatihan ini. Sertifikat akan dikirimkan ke email yang telah didaftarkan. Misalkan seperti ini. Kemudian salam hormat panitia. Nah, ini adalah kata penutup setelah peserta mengisi Google Form gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik save. Nah, kalau sudah ini sudah selesai Google Form-nya, kemudian kita klik yang bagian responses ini. Nah, bagian responses ini adalah bagian di mana kita bisa melihat track gitu ya, atau tren dari peserta yang sudah mengisi Google Form kita. Ada berapa orang sih yang sudah mengisi Google Form kita gitu ya. Nah, kita bisa lihatnya di sini. Nanti dia ditampilkan dalam bentuk ini, spreadsheet atau Excel gitu ya kalau di Microsoft gitu. Nah, jadi kita klik yang create spreadsheet di sini, kita create. Nah, create a new spreadsheet nih ya, judulnya adalah pelatihan penyusunan BKD. Jadi judul Excelnya atau spreadsheetnya, kemudian kita klik create. Nah, jadi dia akan meng-create ya. Nah, ini dia tampilan responsesnya atau Excelnya atau spreadsheetnya gitu ya. Nah, jadi dia sudah tersimpan otomatis di drive-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi langkah yang selanjutnya, jadi kita sudah buat sertifikat, kemudian kita sudah buat folder drive-nya, kemudian kita sudah buat Google Form, dan langkah yang keempat adalah kita menambahkan aplikasi yang namanya Autocrat di bagian add-ons di Excel-nya tadi, di responnya ini tadi. Nah, ini kita klik bagian add-ons. Oke. Kemudian kita klik get add-ons. Nah, kita cari tadi nama aplikasinya adalah Autocrat. Nah, yang ini. Autocrat. Nah, ini kita klik. Saya perkecil. Oke. Nah, dia akan minta install. Jadi ini bisa dibaca overview-nya gitu ya. Nah, kemudian dia install. Nah, ini dia butuh permission kita, izin kita gitu ya. Continue. Kita tunggu beberapa saat gitu ya. Kita sign in di mana. Kemudian ini yang mengizinkan Autocrat untuk segala macam, kita klik allow, kita izinkan gitu ya. Oke, dia akan berproses. Nah, dia sudah berhasil diinstal. Jadi Autocrat has been installed gitu ya. Dimana kita bisa menemukan Autocrat, bisa menemukan Autocratnya. You can find Autocrat as a Google spreadsheet gitu ya di bagian add-ons gitu ya. Nah, di sini. Oke, kalau sudah done, kita klik done, kita bisa tutup ini. Jadi dia sudah berhasil diinstal. Nah, tadi perintahnya di bagian add-ons. Nah, ini ada yang namanya Autocrat. Nah, sekarang kita mengkoneksikan antara Google Form yang sudah kita buat dengan sertifikat yang sudah kita buat juga dengan menggunakan Autocrat, yaitu kita klik add-ons di bagian responnya ini tadi, kemudian Autocrat, kemudian klik open. Nah, di sini dia akan working. Nah, ini dia Autocratnya gitu ya. Kita tunggu beberapa saat, dia masih loading. Kemudian oke, nah di sini dia mulai dia minta
new job gitu ya, perintah baru gitu ya, atau pekerjaan yang baru kayak gitu. Nah, jadi dia akan generating new job gitu ya. Nah, di sini adalah job name-nya apa. Nah, misalkan kita kasih sertifikat pelatihan penyusunan BKD misalkan. Nah, ini nama pekerjaannya yang nanti akan dilakukan oleh si autocrat gitu ya. Jadi nanti dia akan menghubungkan antara Google Form-nya dengan ini sertifikatnya. Jadi sertifikat pelatihan penyusunan BKD. Kalau sudah, klik next. Nah, di sini dia minta choose template-nya. Choose template di sini adalah template sertifikatnya. Yang mana nih yang mau dikonekkan antara Google Form dengan desain sertifikatnya. Ya, nah ini tadi kan kita sudah buat desain sertifikat ya. Kita sudah jadi nih sertifikat kita gitu ya. Kemudian tadi sudah kita save. Nah, sekarang kita tambahkan ke dalam drive kita. Caranya adalah tinggal kita upload files. Jadi bisa dari klik kanan di sini upload files atau new di sini yaitu file upload gitu ya. Nah, ini kita uploadkan sertifikat pelatihan BKD tadi yang sudah kita buat. Kita tunggu beberapa saat di sini sampai dia muncul gitu ya. Sudah berhasil, dia tanda centang hijau, kita tutup. Nah, jika seperti ini dia dalam bentuk PowerPoint yang Microsoft, kita buka. Kita ada pilihan di sini Open with Google Slides. Ya, jadi kita buka dalam bentuk Google Slides. Nah, jadi di sini mungkin dia ada yang tertimpa-timpa gitu ya. Kita bisa edit di Google Slide-nya gitu ya. Jadi ini kita edit, kita naikkan misalkan gitu ya. Kita edit kembali tulisannya, apakah ada yang perlu diedit gitu ya. Jadi kita edit kembali di slide-nya. Oke, ini kita oke. Nah, ini kita pastikan dia di tengah-tengah gitu ya. Oke, nah ini tadi dia yang sudah kita rancang gitu ya. Ini boleh kita panjangkan sedikit. Oke, kalau sudah, ini boleh kita perkecil sedikit ya. Oke, kemudian nah ini boleh kita kita ke bawahkan gitu ya. Oke, yang ini juga kita ketengahkan ya, ini capnya. Oke, yang ini tanda tangannya nanti. Kemudian yang ini kita atur ya. Jadi tengahnya kita atur gitu ya, kita sesuaikan lagi. Oke, ini kita naikkan. Nah, seperti ini ya kira-kira di sini capnya. Oke. Nah, sudah nih di slide-nya Google Slide, jadi sudah diedit. Nah, ini bisa kita tutup. Jadi nanti dia akan masuk ke sini ya. Di sini juga bisa kita tambahkan gitu ya, kita perbesar misalkan. Kita bisa atur spasinya kayak gitu ya, before afternya kayak gitu. Nah, jadi bisa kita naikkan ke atas. Ini bisa sekaligus ya, kita naikkan, kita dulu.
Oke, nah ini kita naikkan ke atas. Ini juga shift gitu ya. Oke. Nah, seperti ini misalkan kita turunkan. Oke, jadi ini ada tanda tangan pelaksana gitu ya. Nah, kalau sudah misalkan seperti ini sudah di save oleh Google Slide-nya gitu ya, kemudian ini bisa kita tutup. Oke, nah dia sudah di save di drive, bisa kita tutup, kita kembalikan. Nah, jadi nanti di sini ya akan muncul yang dalam Google Slide-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini sudah ya. Nah, ini tadi kita open di Google Slide. Kita save di Google Slide-nya ya. Di sini ada file, kemudian nih kita save as Google Slide. Jadi kita simpan dalam Google Slide. Oke, jadi dia sudah disimpan dalam Google Slide. Bisa kita tutup. Ini juga bisa kita kembalikan. Nah, jadi di sini ada dalam bentuk yang Google Slide dan ada yang PowerPoint. Nah, PowerPoint ini bisa kita hapus. Oke, jadi yang tinggal yang hanya ada adalah yang Google Slide. Nah, kalau sudah di sini kita kembali ke Excel yang tadi ya, spreadsheet tadi di AutoCAD, dia minta template-nya yang mana, pilih template-nya. Nah, ini kita pilih dari Drive karena tadi kita sudah simpan di Drive-nya di Drive-nya. Nah, dia minta dicari yang ini ya, sertifikat pelatihan BKD. Kita pilih, kita klik, kita select. Nah, dia akan, jadi ini bentuk sertifikatnya yang nanti akan dihubungkan ke Google Form-nya. Kalau sudah, ini ada beberapa langkah ya, ini baru sampai tahap kedua, kemudian kita next. Nah, ini tahap ketiga ini adalah map source data to template. Jadi dia akan menempatkan dari Google Form-nya itu ke dalam template dari sertifikatnya yang tadi sudah kita desain. Tadi kan kita desain sertifikatnya itu ada ini ya, kurung nama dan peran tadi kan. Nah, ini yang akan kita gantikan dengan nama pesertanya gitu. Nah, jadi dia di sini minta di AutoCAD-nya dia minta map source data to template. Jadi untuk menempatkan gitu ya dari data asalnya ke dalam template-nya. Oke, ini untuk yang tadi kurung siku yang nama diisi dengan apa? Nah, di sini kita klik yang maps to column-nya, ini adalah nama tanpa gelar. Jadi nanti ketika peserta mengisikan namanya, dia nanti akan langsung terkonek ke namanya di sini. Jadi nanti sertifikatnya langsung atas nama pesertanya. Kemudian perannya di sini mau diisi apa gitu ya? Perannya di sini mau diisi atau mau diambil dari data yang peran serta. Jadi nanti ketika pesertanya memilih perannya sebagai panitia, maka nanti di sertifikatnya ini untuk yang peran ini akan berubah menjadi panitia. Jadi sebagai panitia gitu ya. Nah, kalau sudah, jadi kita sudah memappingkan gitu ya, mengkonekkan gitu ya. Nah, antara yang di Google Form dengan yang di sertifikat untuk nama dan perannya. Kalau sudah, klik next. Nah, di sini langkah yang keempat adalah file settingnya. Jadi guna file setting ini adalah ketika sertifikatnya sudah diisi oleh pesertanya, nama yang akan dikirimkan ke pesertanya itu untuk nama filenya itu bagaimana bentuknya, apakah langsung nama atau kita kasih keterangan misalkan sertifikat. Di sini kita klik sertifikat
pelatihan penyusunan BKD, baru kita kasih kurung siku 2 nama tanpa gelar tutup kurung, baru kurung siku 2 tutup. Nah, ini nama tanpa gelar itu di Google Form kita isinya yang mana? Yang ini. Jadi nanti ketika peserta mengisikan namanya di sini, maka nanti file yang akan dikirimkan ke mereka itu nanti bentuknya adalah sertifikat pelatihan penyusunan BKD atas nama siapa, kayak gitu ya. Jadi ini nama pesertanya. Nah, ini penulisannya harus sama dengan yang di form kita, Google Form kita. Nah, tipenya yang mau dikirimkan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Google Slide? Tadi kan kita simpannya dalam bentuk Google Slide ya. Nah, ini mau kita jadikan PDF atau tetap dalam Google Slide. Nah, ini kita pilih type-nya atau tipenya dalam bentuk PDF. Nah, outputnya kita mau langsung sekaligus peserta gitu ya, secara seluruhan atau mau satu persatu gitu ya. Jadi kalau satu persatu email yang kita masukkan itu kita ketikkan secara manual. Tadi kan kita sudah minta email, nah emailnya kita kirim satu-satu kalau kita mau satu-satu. Tapi kalau kita mau sekaligus, kita pilih yang multiple output mode gitu ya. Jadi nanti langsung, jadi peserta begitu mengisikan lengkap Google Formnya, mensubmit, sertifikatnya langsung di generate-nya, baru langsung dikirimkan. Jadi tanpa kita lagi yang memilah-milah untuk mengirimkan. Nah, sudah selesai tahap yang keempat, kita next ke tahap yang kelima. Nah, di tahap yang kelima ini dia meminta choose destination folders. Ini gunanya untuk membuat folder yang isinya sertifikat yang sudah dikirimkan ke peserta. Gitu ya. Nah, ini kita buat lagi folder di dalam folder pelatihan kita ini. Namanya adalah di sini new, kita klik folder, namanya adalah sertifikat, misalkan gitu ya, namanya adalah sertifikat kirim peserta. Nah, jadi di sini kita create. Nah, folder ini gunanya untuk apa? Folder ini gunanya untuk melihat atau untuk mengumpulkan sertifikat-sertifikat yang sudah kita kirimkan ke peserta gitu ya. Nanti dia akan masuk ke dalam folder ini, jadi nggak bergabung di dalam folder yang besarnya. Nah, di sini kita balik ke Autocrat yang tahap kelima. Di sini ada choose folder, kita klik. Jadi sertifikat yang sudah dikirimkan ke peserta itu mau di list atau mau dikumpulkan di folder yang mana sih gitu. Nah, jadi kita pilih yang ini, sertifikat kirim peserta, select. Nah, yang ini kita hapus. Remove this folder, yes. Jadi nanti semua sertifikat yang sudah dikirimkan ke peserta itu akan masuk ke folder sertifikat kirim peserta. Nah, sudah selesai tahap kelima, kita next ke tahap yang keenam. Ini diabaikan saja langsung. Kemudian tahap ketujuh sama, kita langsung saja. Kemudian tahap ke-8 yaitu share docs and send emails. Kita mau sharing dokumennya atau tidak gitu ya. Kita pilih yang ya. Dalam bentuk apa yang mau kita share? Dalam bentuk PDF. Kan tadi kita sudah memilih yang di awal, kan kita mau sharingnya itu dalam bentuk PDF ya. Nah, di sini kita dalam bentuk PDF. Nah, di sini kita pilih yang allow collaborators to reshare. Kita buatnya iya gitu ya. Kemudian yang ini no reply, no gitu ya. Nah, jadi kita nggak kirim. Kemudian di sini untuknya, di sini to-nya, di sini kita isi adalah email. Ya, jadi kurung siku 2 kita klikkan email. Nah, jadi tadi kan kita di Google Form sudah minta email ya. Ini email si peserta. Nah, ini nanti oleh Autocrat dia akan langsung dikirimkan ke sini tuh email siapa.
ya. Jadi kita buat replay tuh nggak usah, kita kosongkan aja replaynya ya. Nah, jadi ini dia isinya harus sama, tulisannya email di sini kan, tulisannya sama di sini email. Kita kasih kurung siku 2 ini untuk dia nanti mengkonekkannya. Jadi koneknya dia butuhnya kurung siku 2 tutup ini ya, buka tutup. Nah, type of subjectnya misalkan kita kasih sertifikat pelatihan penyusunan BKD 20, boleh namanya ya. Oke, nama tanpa gelar. Oke, dah nih. Kemudian di isinya tadi kan di kepala teksnya ya, ini di badan teksnya kita isi adalah terlampir sertifikat pelatihan penyusunan BKD, pelaksana kegiatan adalah misalkan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya tanggal 27 Oktober 2020 ya. Nah, di sini salam hormat misalkan panitia. Nah, di sini kita nah, di sini ya kita ketikkan. Nah, ini tadi sertifikat pelatihan penyusunan BKD, nama siapa gitu ya. Baru ini dia terlampir pelatihan penyusunan BKD, pelaksana kegiatan adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, tanggalnya berapa, kemudian salam hormat panitia. Nah, ini sudah tahap ke-8. Tahap selanjutnya kita next. Nah, di sini adalah run on form triggernya, kita klik yes. Ya, kita enable dulu gitu ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita save. Klik save. Kita tunggu. Nah, kalau kita ingin melihat, nah ini dia tadi. Ya, ini job detailsnya. Jadi ini pekerjaan yang kita berikan ke autocratnya gitu ya. Nah, ini keterangannya gitu ya. Kemudian di sini jobnya, sertifikatnya, template-nya, kemudian bentuknya, multiple documents, triggersnya, formnya ya gitu ya. Kemudian time-nya nggak usah. Nanti yang dikirimkan ke emailnya, kemudian no reply ya. Kemudian kita subjeknya apa, kemudian bodinya apa gitu ya. Kemudian udah, ini dia tampilannya. Kalau sudah, kita klik close. Nah, ini bisa kita tutup. Nah, ini tampilannya ya. Jadi tadi dia sudah dibuatkan kolom-kolom baru gitu ya, yang nanti akan mengkonekkan Google Form-nya dengan sertifikatnya. Nah, sekarang kita coba untuk mengisi Google Form-nya gitu ya. Kita bisa tutup, yang ini bisa kita tutup gitu ya. Nah, ini kita bisa klik send gitu ya. Kemudian ini ada linknya Google Drive-nya, kita perpendek, kita pendekkan, kemudian kita copy. Oke, kita coba untuk mengisi Google Form yang sudah kita buat gitu ya. Nah, ini tampilannya tadi ya. Jadi ada tanda merah, itu artinya dibutuhkan. Nah, ini kita bisa masukkan nama kita, misalkan oke, kemudian perannya sebagai peserta, kemudian instansinya misalkan, kemudian nomor handphonenya misalkan 0813 isikan 0895 76.
Oke, kemudian emailnya email yang mana? Misalkan email yang Oke, misalkan email ini yang saya gunakan. Kemudian kita klik submit. Nah, ini tadi yang dia isi dari nih presentation kita yang terakhir tadi ya. Jadi ada keterangan terima kasih atas partisipasi saudara mengikuti pelatihan ini. Sertifikat akan dikirimkan ke email yang telah didaftarkan. Salam hormat panitia. Kalau kita ingin mengedit bisa nih, edit your response. Nah, ini, nah dia akan tergenerate sendiri ya di folder tadi sertifikat kirim peserta. Nah, dia ini udah ada. Nah, inilah yang diterima oleh peserta gitu ya. Jadi sertifikatnya tadi sudah langsung berubah namanya, kemudian perannya sebagai apa gitu ya. Nah, ini dia ya. Jadi dia adanya di folder yang sertifikat kirim peserta. Nanti di emailnya itu akan masuk di email yang peserta. Misalkan saya pakai email yang lain ya. Oke, kita next kan. Kemudian nah di sini itu di Gmail. Di sini dia masuk nih. Nah, ini tadi yang, nah ini yang saya terima ya, ini yang peserta terima nih, dia terlampir sertifikat nih, badannya ini, kepalanya ini sertifikat pelatihan penyusunan BKD Intan Sari tadi namanya ya, kemudian terlampir sertifikat pelaksananya, tanggalnya, salam hormat. Nah, ini sertifikatnya. Nah, jadi kita sudah selesai membuat sertifikat nih, responnya sudah. Kalau Bapak Ibu klik di spreadsheetnya, dia akan seperti ini. Nah, jadi ini dia. Tadi ini sudah dibuatkan sama AutoCAD-nya ya. Jadi ini dia drive-nya. Ini atas nama Intan Sarinya. Kemudian, nah ini yang dikirimkan gitu ya. Nah, di sini lengkap. Nah, dokumennya successfully created gitu ya. Jadi berhasil di merge, berhasil dibuat, dan PDF-nya berhasil dibuat. Nah, kemudian kita bisa coba lainnya misalkan. Nah, jadi kita bisa isi ya. Kita send. Kita klik linknya, shorten linknya, copy. Misalkan dengan nama yang lain sebagai narasumber misalkan. Ini email kita ya, hanya sekali kita coba masuk menggunakan email yang lain. Oke, misalkan kita buka dulu, tidak hanya sekali misalkan ya. Nah, ini kita unlimited misalkan. Oke, nah ini bisa, tadi bisa kita pastekan. Oke deh, misalkan namanya Mutiara misalkan sebagai narasumber, kemudian instansinya, kemudian nomor handphonenya, emailnya misalkan mutiara@gmail.com misalkan gitu ya. Kita submit. Nah, ini yang contoh kita kedua. Nah, kita lihat di folder yang sertifikat kirim peserta ini gitu ya. Nanti dia akan membuat ke foldernya ini. Kita tunggu. Oke, nah ini dia sudah berhasil ya dibuat. Nanti dia ada di sini. Nah, ini dia nih yang sertifikat yang Mutiara. Kita klik. Nah, ini dia tadi yang Mutiara sebagai narasumber. Oke, nah kita sudah selesai. Saya sudah selesai menyampaikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana mengenerate sertifikat menggunakan Google Form. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat.
Saya cukupkan, saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.